Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 jilid 4A di tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasan soal tema 3, tes tertulis subtema 3 atau penilaian harian yang ketiga ya. Jadi ini channelnya sebenarnya hampir sama yang ada di Rivanesta. Mungkin bisa berkunjung ke channel Rivanesta juga bisa. Cuman untuk yang di sini yang matematika juga kita bahas ya. Oke, langsung saja kita ke muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.3. Kelinci peliharaan Bayu ada 2 ekor. Kata tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah C. Berapa ya? Jadi kalau kata tanya yang menyatakan jumlah itu yang digunakan adalah berapa. Kalau di mana itu berartinya menyatakan tempat. Kapan itu menanyakan tentang waktu, dan mengapa itu menyatakan tentang alasan. Oke, lanjut ke nomor 2. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan mengapa adalah ini, jawabannya adalah A ya, karena dengan mencintai lingkungan kita akan mendapat banyak manfaat ya. Jadi benar, mengapa kita harus mencintai lingkungan? Nah, jawabannya karena, nah seperti itu ya. Oke, kita ke nomor 3. Pertanyaan di mana mempunyai maksud untuk menyatakan. Nah, untuk pertanyaan di mana ini berarti untuk menanyakan tempat ya. Di sini sudah saya tuliskan ya. Nomor 3 jawabannya adalah tempat. Lanjut ke nomor 4. Apa saja ciri-ciri pertanyaan wawancara yang baik? Nah, ini ya. Untuk ciri-ciri pertanyaan wawancara yang baik itu ada 4 di sini saya tuliskan. A. Pertanyaan disusun secara urut. Yang B. Pertanyaan dimulai bersifat umum ke khusus. Yang C. Pertanyaan sebaiknya berkelanjutan. Dan yang D. Pertanyaan tidak boleh menyimpang dari topik. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan tahapan-tahapan dalam wawancara. Tahapan-tahapan dalam wawancara itu ada 3 ya. Yang pertama tahap pembukaan, memperkenalkan diri pada narasumber, itu biasanya ya pembukaan. Kemudian tahapan inti lah, ini yang paling intinya berarti isinya ya dari wawancara tersebut, yaitu di sini kita mengajukan pertanyaan sesuai daftar yang telah kita siapkan. Kemudian yang C, tahap penutup. Ya, ini pewawancara memberi kesan yang baik dan berterima kasih kepada narasumber. Kita lanjutkan untuk muatan IPA KD 3.8. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan, nah untuk muatan IPA di sini nomor 1 saya kasih 3 jawaban ya. Yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang B menyiram dan merawat tanaman. Yang C menanam tumbuhan. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Cara merawat tanaman yang benar adalah, nah bagaimana cara merawat tanaman yang benar ini? Dengan cara menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Lanjut ke nomor 3. Apa saja hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Nah, untuk yang nomor 3 ini sudah saya tuliskan juga ada 3 jawaban ya. Dengan cara merawat hewan peliharaan, kemudian merawat hewan peliharaan dengan baik, kemudian memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, dan yang ketiga menanam tumbuhan. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Tuliskan tindakan yang mencerminkan sikap mencintai lingkungan. Tindakan yang mencerminkan sikap mencintai lingkungan di sini diantaranya adalah merawat hewan dan tumbuhan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan yang ketiga dengan cara menanam tumbuhan. Nah, itu untuk muatan pelajaran IPA. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran IPS.
Contoh sikap mencintai lingkungan yaitu jawabannya adalah C ya, membersihkan lingkungan secara teratur. Kemudian nomor 2, sikap yang baik terhadap hewan peliharaan kita yaitu dengan cara memberi makan secara teratur. Lanjut ke nomor 3. Memanfaatkan sumber daya alam sebaiknya sesuai dengan kebutuhan ya. Ini nomor 3 jawabannya adalah kebutuhan. Bentar saya lipat dulu biar enak ya. Memanfaatkan sumber daya alam sebaiknya sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini saya tuliskan ya. Nomor 3 jawabannya kebutuhan. Nomor 4, manfaat selalu membuang sampah pada tempatnya yaitu, nah ini, lingkungan akan menjadi bersih dan sehat. Itu untuk yang nomor 4. Kemudian nomor 5, tuliskan cara memelihara sumber daya alam khususnya barang-barang yang sulit terurai seperti sampah botol plastik. Bagaimana caranya? Ini saya tuliskan ada 2. Dengan cara mendaur ulang sampah botol plastik, dan yang kedua mengurangi pemakaian botol plastik sekali pakai. Kita lanjut ke muatan PKN. Nomor 1, menebang pohon sembarangan dapat menyebabkan, lah ini penyebabnya yang akibat dari penebangan pohon secara sembarangan. Kalau secara langsung berarti dia akan terjadi hilangnya habitat hewan di situ ya. Jadi misalnya di hutan ya, hutannya ditebang, maka habitat hewan tersebut akan menjadi hilang karena tidak ada tempat hidup ya. Habitat itu adalah tempat hidup makhluk hidup. Nah, mungkin akibat kelanjutannya bisa menyebabkan terjadinya banjir, bisa ya, seperti itu. Tapi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan, oke, untuk yang nomor 2 jawabannya adalah banjir dan juga pencemaran ya. Pencemaran bisa air, pencemaran tanah ataupun juga pencemaran udara. Itu untuk yang nomor 2. Lanjut ke nomor 3, tuliskan contoh kegiatan pelestarian lingkungan. Lah, ini contoh kegiatan pelestarian lingkungan itu ada reboisasi atau penanaman hutan kembali, kemudian tidak membuang sampah sembarangan ya, tidak menebang pohon sembarangan. Dan itu termasuk contoh pelestarian lingkungan atau kegiatan pelestarian lingkungan ya. Dan lanjut ke nomor 4, apa dampak yang terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan? Nah, dampaknya yang terjadi adalah lingkungan akan menjadi rusak, kotor, dan dapat menimbulkan bencana. Ya, ini nomor 4. Kemudian nomor 5, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Nah, ini untuk yang nomor 5, kita harus melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan agar lingkungan tetap terjaga dan kita bisa memanfaatkannya. Itu untuk muatan PKN ya. Kita lanjut ke muatan SBDP. Muatan SBDP ya. Oke. Nomor 1, menyusun gambar-gambar objek menjadi gambar baru disebut dengan montase. Nomor 2, contoh bahan yang dapat digunakan dalam montase adalah di sini sudah dituliskan ada majalah dan juga koran ya. Nomor 3, tuliskan langkah-langkah dalam membuat karya seni montase. Nah, ini nomor 3 langkah-langkahnya. Tentukan tema, kumpulkan gambar sesuai tema dari majalah atau koran, gunting objek gambar, susun dan tempel gambar pada kertas. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar berikut ya, dilihat ini gambarnya. Menurutmu apa tema karya montase tersebut? Lalu tulislah apresiasi dari karya montase lah. Temanya tentang kehidupan dunia air. Kemudian apresiasi yang kita berikan ya. Menurut saya karya montase ini sudah baik ya. Kita lihat ya, hasil karyanya sudah bagus. Ya, hasil karyanya sudah bagus di sini. Namun saran saya lebih baik gambar ikan diganti dengan gambar yang asli. Nah, ini ada satu gambar ya, yang bukan gambar ikan asli ya. Nah, sebaiknya atau akan lebih baik kalau gambar ikannya diganti dengan yang asli. Ini kan gambarnya seperti gambar kartun. Yang 2 ini gambar asli ya. Oke, kemudian kita lanjut ke muatan matematika KD 3.3 ya.
Kita menuju ke nomor 1 ya. Hasil taksiran dari 24,8 dikalikan 3,7 adalah, lah, kalau penaksiran ini berarti kita bulatkan terlebih dahulu baru kita kalikan 24,8 itu. Ini ya, sudah saya coret-coret di sini. 24,8 itu jadinya adalah 25 ya. Karena ini 8, berarti 5 ke atas itu di sini tambah 1 ya. Jadinya 25, kemudian 3,7 kita bulatkan jadi 4 ya. 25 kali 4 hasilnya adalah 100. Nomor 1 jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 2. Hasil taksiran 23% dari 39 adalah, nah, seharusnya kalau taksiran itu ya 23% dari 39 itu berarti ini 23% itu kita bulatkan jadi 20% itu seharusnya. Tetapi kalau kita bulatkan seperti ini hasilnya adalah 8 ya. Tetapi kalau di buku 23% itu lebih dekat ke 25. Jadi ngitungnya ke 25 per 100 dikalikan dengan 40 ya. Kalikan 40, maka ini kita coret-coret. Hasilnya adalah 25 kali 4 100, 100 dibagi 10 hasilnya adalah 10. Jawabannya yang B. Tetapi kalau secara umum ya mungkin nanti bisa diluruskan dari gurunya masing-masing ya. Karena di buku ini yang pembulatannya itu 25 dekatnya ke 23 dekatnya ke 25. Tapi secara umum itu kalau 5 ke atas itu tambah 1, kalau di bawah 5 dia tetap. Oke, ini sementara kita ikuti dulu, jawabannya adalah yang B kalau sesuai yang ada di buku ini, nomor 2 ya. Lanjut ke nomor 3. Hasil taksiran dari 23,86 dibagi 3,89 ya. Nah, ini kita bulatkan jadi 24 dibagi dengan 4 ya, karena ini kan 8. Nah, kalau 8 itu berarti kan 5 ke atas, maka di sini kita tambah 1 jadi 24. Kemudian 3,89 ya, 3,89 ini berarti kan 8. 8 juga 5 ke atas, maka ini kita tambah 1 jadinya 4 ya. 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6 ya nih. 24 bagi 4 hasilnya adalah 6. Kemudian nomor 4. Hasil taksiran 50% dari 99 adalah 50% dari 99. Lah 99 ini kita bulatkan jadi 100 ya. Berarti 50 per 100 kalikan 100. Kita coret-coret hasilnya adalah 50 untuk yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5. Ibu membeli 8 bungkus mie instan. Berat tiap bungkusnya sama, yaitu 148,9 gram. Berapa gram kira-kira berat mie instan yang dibeli ibu seluruhnya? Oke. Yang nomor 5 ya. Oke, jadi 8 bungkus dibulatkan menjadi 10 ya. Kemudian berat tiap bungkusnya 148,9. Nah, kita bulatkan jadi 150 ya. Oke, kita bulatkannya berarti ke puluhan ya. Jadi 8 ini berarti kan 5 ke atas, ini kita tambah 1 jadi 150 ya. Maka berat seluruhnya 150 kalikan 10. Hasilnya adalah 1500 gram. Ini untuk jawaban nomor 5 ya. Oke, mungkin ini dulu untuk pembahasan Bupena 4A ya. Berarti sudah selesai untuk penilaian hariannya. Penilaian harian 3. Mungkin kita nanti akan ketemu di pembahasan Bupena di jilid 4B ya. Terima kasih adik-adik sekalian. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.